Beliau merupakan sosok inspiratif. Kami berharap bahwa anak-anak Salam Semanca, sehat, cerdas, berprestasi. Halo Sobat Tifo, selamat datang di podcast Semanca SMA Negeri 2 Sopeng. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Fadil Perdana, selaku Wakil Sekretaris OSIS SMA Negeri 2 Sopeng, periode 2021-2022. Nah, pada podcast yang kedua kali ini, kami mengangkat tema yang sangat menarik nih. Nah, tentunya saya ditemani narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan sosok inspiratif di SMA Negeri 2 Sopeng, tenaga pendidik sekaligus wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Yang terhormat Ibu Nur Fahmi SPD. Selamat datang Bu di podcast kami. Ya, terima kasih. Apa kabar Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, jadi teman-teman, beliau adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Sopeng dan sekarang menjabat sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Dan beliau mempunyai bimbel atau les matematika dan bahasa Inggris, ya Bu? Ya, betul. Wah, keren banget nih teman-teman. Ya Bu, sebelum ke pertanyaan pertama nih, saya ingin bincang-bincang sedikit tentang keseharian Ibu dan bagaimana perjalanan Ibu bisa sampai mengajar menjadi wakasi kesiswaan di SMA Negeri Sopeng. Ya, terima kasih atas kesempatannya Fadil. Saya mengajar di sini sejak tahun 2010. Jadi ditempatkan di SMA Cangadi waktu itu tahun 2010 sebagai guru bahasa Inggris. Kemudian sejak kurang lebih 11 tahun mengabdi di sini. Pada tahun 2019 saya diberi kepercayaan oleh sekolah untuk menjadi wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Alhamdulillah sampai sekarang masih menjadi wakase kesiswaan. Kemudian selain aktif mengajar di sekolah dan membimbing anak-anakku semua di OSIS, saya juga memiliki tempat bimbingan belajar di rumah. Kebetulan kami membuka les untuk matematika dan bahasa Inggris untuk level SD dan SMP, ya begitu. Ya, jadi itulah tadi perkenalan singkat dari Ibu Nur Fahmi. Nah, kita masuk ke tema ya Bu. Ya. Jadi tema podcast kita kali ini yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa kita kenal dengan MPLS. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih itu MPLS? Nah, jadi MPLS ini merupakan sebuah kegiatan yang umum dilaksanakan di setiap sekolah pada awal tahun ajaran. Nah, untuk menyambut kedatangan peserta didik baru. Ya. Nah, karena podcast kedua kali ini itu bertemakan MPLS, jadi pertanyaan pertama Bu itu kita mengenai seputar MPLS Bu. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana sih mekanisme MPLS di SMA Negeri 2 Sopeng? Ya, jadi MPLS itu atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang kita laksanakan selama ini di sekolah, yaitu dilaksanakan setelah pendaftaran dan berlangsung kurang lebih biasanya 3 hari. Kemudian 100% itu dilaksanakan oleh guru-guru yang ada di sekolah. Tujuan MPLS ini adalah sebagai perkenalan kepada siswa baru terhadap lingkungan sekolah. Kemudian tujuannya juga MPLS ini yaitu untuk mengetahui bakat dan minat dari siswa-siswa baru. Kemudian dengan MPLS ini kami berharap bahwa anak-anak dari siswa baru nanti itu bisa beradaptasi dengan cepat di lingkungan sekolah. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua Bu, itu menurut Ibu apa sih perbedaan MOS dengan MPLS? Mana Bu yang lebih efektif? Oh ya, jadi kalau mau dibandingkan sebenarnya ada 4 perbedaan dasar antara MOS dengan MPLS. Kalau MPLS itu 100% itu dilaksanakan oleh guru. Jadi pelaksananya adalah guru yang ada di lingkungan sekolah. Kalaupun ada siswa yang terlibat, itu biasanya diambil dari pengurus OSIS. Itu pun tujuannya hanya mendampingi saja siswa-siswa baru tiap kelompok. Tetapi kita tetap pelaksanaannya itu 90% dilaksanakan oleh guru. Kemudian yang kedua, di MPLS itu siswa-siswa baru itu sudah menggunakan atribut sekolah atau seragam sekolah. Jadi tidak ada lagi seragam-seragam di luar dari seragam sekolah yang biasa diadakan pada MOS. Biasanya itu kan MOS
ada atribut lain yang harus dikenakan. Tapi kalau MPLS itu sama sekali tidak dibolehkan. Kemudian MPLS dilaksanakan 100% kegiatannya di sekolah. Tidak ada lagi kegiatan di luar dari lingkungan sekolah seperti yang pada zaman MOS dulu. Ya. Kemudian jadi kegiatan MPLS itu biasanya kegiatan yang dirancang lebih edukatif atau mendidik. Jadi ada materi yang dibawakan oleh guru-guru yang ada di sekolah. Kemudian karena dilaksanakan oleh 90% dilaksanakan oleh guru, jadi itu bisa mencegah perpeloncoan atau kekerasan kepada siswa-siswa baru, begitu. Ya. Jadi itulah tadi penjelasan dari Ibu tentang MPLS dan apa perbedaan MOS dengan MPLS. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, itu ada tugas wakasi kesiswaan dan membahas sedikit tentang tata tertib sekolah. Ya. Pertanyaannya itu Bu, apa-apa saja sih Bu tugas dan wewenang wakasi kesiswaan? Iya. Kalau bicara mengenai tugas dan wewenang itu sebenarnya banyak sekali, tapi intinya itu selalu mengarah ke siswa ya. Jadi yang pertama itu tugasnya barangkali pelaksanaan PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Kemudian setelah itu pelaksanaan MPLS, merencanakan program membantu OSIS untuk merancang program-program kerjanya. Kemudian membina pembina OSIS dalam berorganisasi. Kemudian kesiswaan juga bertugas untuk menyeleksi siswa-siswa yang menjadi utusan sekolah di luar sekolah. Kemudian kami juga bertugas untuk menyeleksi anak-anak yang memang membutuhkan untuk mendapatkan beasiswa, khususnya PIP. Kemudian selain itu kesiswaan juga melaksanakan bimbingan, pengarahan, dan pengendalian kegiatan siswa atau OSIS dalam rangkaian menegakkan disiplin dan tata tertib di sekolah. Jadi kami bekerja sama dengan guru bimbingan konseling untuk hal ini. Selain itu barangkali tugas dan wewenang kesiswaan itu jika ada siswa yang ingin pindah sekolah atau mau pindah ke sekolah kita, itu juga diurus oleh bidang kesiswaan, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan kedua nih Bu, berbicara mengenai siswa nih Bu. Ya. Biasanya kan ada siswa yang melanggar aturan sekolah. Nah, bagaimana Bu sikap Ibu menanggapi hal tersebut? Khususnya Bu itu ke aturan ukuran rambut nih Bu. Ya. Biasanya siswa laki-laki ini bertanya-tanya Bu, bilang apa sih hubungan ukuran rambut dengan proses pembelajaran nih Bu? Iya, jadi begini, aturan rambut ceper di sekolah kita itu saya kurang lebih 10 tahun mengajar di sini, itu sudah mendarah daging ya aturan ini, dan sudah selalu masuk di tata tertib sekolah. Dan tata tertib sekolah ini selalu diperbaharui tiap tahun, dan itu dirapatkan di komite sekolah ya. Kemudian kalau menanyakan tentang kenapa harus ceper gitu. Kalau saya lebih merujuk ke ciri khas ya. Siswa SMA Negeri 2 Sopeng sangat cepat dikenal di luar dengan model rambutnya. Itu yang sangat-sangat membedakan dengan siswa-siswa dari sekolah lain. Kebetulan kan kita punya sekolah yang bertetangga ya, hampir maksudnya berdekatan, dan sangat cepat dibedakan atau diidentifikasi ketika ada siswa di luar sana, siswa SMA 2 dengan rambut pendek, itu gampang sekali dikenali. Kemudian kalau ditanya apa sih hubungannya dengan prestasi belajar begitu, kalau saya pikirnya begini, kalau kamu punya rambut panjang itu biasanya gerakan tambahannya juga banyak. Kalau belajar dengan rambut ceper, saya kira satu masalahmu itu tidak ada begitu. Kalau kamu punya rambut panjang itu bisa mengganggu pembelajaran. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika kamu belajar itu juga konsentrasimu terbagi dengan memperbaiki rambutmu atau fokus belajar begitu. Kalau itu sih menurut saya seperti itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, itu bagaimana cara menangani siswa yang melakukan pelanggaran Bu? Apakah bekerjasama dengan guru bimbingan konseling atau bagaimana Bu? Iya. Untuk pelanggaran tata tertib ya ini
di sekolah kita itu ada alurnya. Jadi tidak semerta-merta itu dari pihak kesiswaan yang menindaklanjuti langsung ketika ada anak-anak yang melakukan pelanggaran. Jadi ada alurnya. Ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, misalnya pelanggaran ringan, maka itu diurus atau dialihkan ke wali kelas dulu. Ya. Setelah wali kelas tidak bisa menangani pelanggaran tersebut atau poinnya sudah terlalu tinggi, maka itu dialihkan ke bimbingan konseling atau guru BK. Ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran yang fatal dan harus dimutasi atau pindah sekolah dari sekolah kita, maka itu akan diarahkan ke bidang kesiswaan karena ada surat pindah anak-anak itu yang harus ditandatangani oleh Wakase Kesiswaan. Ya, jadi Wakase Kesiswaan bekerja sama dengan kepala sekolah ketika ada pelanggaran yang berat yang dilakukan oleh siswa. Seperti itu, Pak Dit. Kasih Bu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu berkaitan dengan kegiatan kesiswaan nih Bu, Ya. atau ekstrakurikuler. Nah, pertanyaannya Bu itu kegiatan apa saja sih Bu yang dapat membina karakter siswa nih Bu? Oh iya, kalau fokus untuk karakter siswa, saya kira di sekolah kita tidak kekurangan kegiatan yang mengarah ke karakter siswa ya. Yang pertama yaitu program kerja OSIS ada dari Sekbid 1 bidang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tiap hari Jumat ya kita adakan zikir bersama, dan ada juga programnya kalau tidak salah Sidanta, zikir dan tadarus, di mana program kerja ini kita mengajak semua siswa di sekolah kita untuk berzikir, membiasakan diri zikir minimal sekali seminggu di hari Jumat. Kemudian itu tadarus, kita menargetkan semua siswa bisa khatam Quran ya 30 juz. Kemudian biasanya diselingi dengan ceramah-ceramah yang diisi oleh anak-anak kah, atau kita panggil penceramah ya begitu. Kemudian di sekolah kita kan ada 17 ekskul yang bisa dipilih oleh anak-anak, dan ada beberapa ekskul keagamaan seperti Rohis dan Format yang memang fokus untuk membimbing anak-anak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian literasi Al-Quran. Literasi Al-Quran juga sudah menjadi kebiasaan di sekolah kita ya, yang dilaksanakan sudah rutin beberapa tahun belakangan, dan saya kira itu semua adalah salah satu kegiatan-kegiatan yang bisa memperbaiki karakter-karakter siswa di sekolah. Ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, itu berbicara dengan OSIS, apa sih peran dan fungsi sebenarnya OSIS di sekolah? Iya. OSIS adalah sentral ya. Jadi OSIS itu adalah organisasi tertinggi intrasekolah tertinggi di sekolah kita. Jadi OSIS itu punya peran yang sangat signifikan. Apakah itu dari segi mempromosikan sekolah kita, kemudian dari segi wadah bagi anak-anak, bagi siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Apakah itu yang ada hubungannya dengan lingkungan sekolah maupun kegiatan di luar sekolah. Jadi saya pikir OSIS itu sangat penting perannya, khususnya untuk menampung aspirasi-aspirasi dari teman-teman kalian, siswa-siswa di sekolah ini. Iya Bu. Nah, berbicara mengenai OSIS nih Bu, pastinya OSIS pasti mempunyai program kerja nih Bu. Ya. Nah, menurut Ibu apa sih program kerja andalan OSIS Bu? Iya, berbicara masalah proker banyak sekali. Dan beberapa hari yang lalu saya mendapat informasi dari pengawas pembina. Beliau mengatakan bahwa program-program kerja OSIS akhir-akhir ini itu mereka memiliki program kerja yang berbeda daripada sekolah-sekolah yang lain. Kalau untuk proker andalan, saya kira semuanya andalan ya. Ya, dan kamu pasti sepakat Fadil toh? Ya, semuanya andalan. Apalagi tahun ajaran ini banyak sekali proker-proker yang alhamdulillah sudah kita laksanakan dan sukses, seperti Duta Lingkungan, ya, kemudian Hari Gizi Nasional yang kita lakukan beberapa hari yang lalu,
ya, yang kita mendatangkan pembicara atau motivator dari alumni sendiri. Kemudian perayaan hari-hari besar keagamaan kita tidak pernah luput dari itu, dan alhamdulillah selalu sukses. Kemudian yang mendatang ini kita punya event ya, event yang cukup besar saya kira, yaitu Spesco Jilid 3 ya, Jilid 2 ya. Jadi di Spesco Jilid 2 ini kami ingin melaksanakan event di mana kami ingin mengundang siswa-siswa SMP dan SMA se Kabupaten Sopeng untuk melakukan ajang lomba di sekolah kita ya. Adapun lombanya itu dalam bidang olahraga, futsal ya, dan bidang seni tentunya. Iya, saya kira itu. Nah, itu tadi pembahasan. Nah, kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya itu mengenai profil sekolah nih Bu. Nah, apa saja sih yang membedakan SMA 2 Sopeng itu dengan sekolah lain sehingga menjadi daya tarik tersendiri, baik itu dari segi biografis, proses belajar mengajar, atau mungkin tenaga pendidiknya Bu? Oh iya, sebenarnya sekolah kita punya banyak sekali kelebihan. Mari kita mulai dari letak geografisnya ya. Sekolah kita berada di ibu kota kecamatan. Karena berada di ibu kota kecamatan, jadi otomatis fasilitas umum itu semuanya dekat. Jadi kita berdekatan dengan polsek, dengan puskesmas, kemudian pelayanan publik seperti kelurahan, itu semua tempat-tempat ibadah, itu semuanya cepat dijangkau dari sekolah kita. Kemudian luas sekolah kita yang kurang lebih 2 hektar ini ya, itu sangat mendukung proses belajar mengajar yang baik, dimana karena lahan yang luas ini kita punya kelas yang banyak ya, sehingga proses belajar mengajar itu tidak terganggu antara kelas 1 dengan yang kelas yang lain karena jaraknya cukup berjauhan, jadi tidak ada yang saling mengganggu. Kemudian fasilitas ya, saya kira sekolah kita punya fasilitas yang bisa jadi tidak dimiliki oleh sekolah lain. Contohnya adalah lapangan. Ya, kita punya lapangan. Jadi ketika kita melakukan PBM olahraga, kita tidak perlu keluar lingkungan sekolah karena kita punya lapangan sendiri. Mau main basket ada, mau main volley ada, main takraw juga ada. Kemudian fasilitas yang lain, kita punya panggung. Jadi anak-anak kalau mau pentas seni tidak sewa panggung lagi karena kita sudah punya panggung permanen. Kemudian apalagi ya, laboratorium, semuanya lengkap di sini. Laboratorium seni ada, laboratorium komputer, kemudian lab fisika, lab kimia, bahkan lab seni kita ada. Ya, kemudian fasilitas yang lain, saya kira aula. Ya, jarang loh sekolah punya aula. Ya, jadi aula ya kita yang berada di lantai 2 itu bisa digunakan untuk pertemuan, apakah itu pertemuan OSIS, pertemuan dengan sekolah lain, pertemuan guru, itu semua bisa digunakan. Kemudian apalagi ya, lokasi kita yang sangat luas ini sehingga parkiran kita juga bagus kan. Jadi tidak ada lagi kendaraannya siswa yang terbengkalai di luar sekolah, semuanya masuk kan, karena kita punya parkiran yang luas, parkiran mobil ada, parkiran motor ada. Saya kira itu ya. Nah Bu, bicara mengenai prestasi nih Bu, prestasi apa saja sih yang dicapai sekolah terakhir ini, baik itu di bidang akademik maupun non akademik nih Bu? Iya, kalau mau disebutkan satu-satu banyak sekali ya. Jadi saya ambil garis besarnya saja yang prestasi kita 1 tahun kemarin di 2021. Sekolah kita tidak pernah absen dari grand finalis duta wisata kabupaten ya, tingkat kabupaten. Kemudian yang terbaru ini satu siswa di sekolah kita lulus atau masuk grand final KOPSI, kompetensi penelitian siswa Indonesia tingkat nasional ya. Ada Rizal dan Jenny di situ kan ya. Kemudian
juara 1 Prapekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, cabang karate kalau tidak salah. Kemudian juara 3 lomba membuat poster tingkat nasional. Ya, ada juga. Kemudian sekolah kita juga salah satu sekolah yang meraih sertifikat doju dari Gojukai Indonesia. Sebagai bukti disahkannya Gojukai Karate sekolah kita sebagai salah satu dojo Gojukai di Sulawesi Selatan. Ya. Kemudian yang lain, finalis MOSFET 2020 Universitas Erlangga Surabaya. Itu juga prestasi kita dan itu adalah tingkat nasional. Kemudian berhasil juga mewakili Kabupaten Sopeng di ajang KSMP bidang matematika dan fisika. Kalau tidak salah matematika 1 orang, fisika 2 orang ya. Dan masih banyak lagi prestasi yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu, Fadil ya. Ya. Itulah tadi prestasi sangat membanggakan sekolah. Nah, mungkin dari pertanyaan itu tadi merupakan pertanyaan terakhir nih teman-teman pada podcast kali ini. Nah, sebelum podcast ini tutup, Bu, mungkin Ibu ini menyampaikan pesan-pesan Ibu nih untuk para calon siswa nih. Ya. Baik anak-anakku yang ingin masuk atau mendaftar di SMA Negeri 2 Sopeng, tidak usah ragu. Tidak usah ragu lagi untuk bergabung bersama kami. Kami punya fasilitas yang mumpuni yang bisa menunjang proses belajar mengajar, apakah itu secara akademik maupun non akademik. Kemudian pada saat PPDB atau pendaftaran siswa baru nanti, insya Allah akan kami fasilitasi semaksimal mungkin. Tidak akan ada kesulitan, yang ada hanya kemudahan untuk mendaftar di sekolah kami. Kemudian kami menjamin bahwa sekolah kami bisa mendampingi anak-anakku sekalian untuk meraih cita-cita kalian di masa depan, dan bisa membina dan mendampingi kalian selama jenjang SMA. Saya kira dari itu mari kita sama-sama berbondong-bondong masuk mendaftar di SMA Negeri 2 Sopeng. Kami dari kesiswaan khususnya dan anak-anak OSISku di sini siap mendampingi anak-anakku sekalian jika ingin mendaftar di SMA Negeri 2 Sopeng. Ya, saya kira itu Fadil. Ibu, terima kasih banyak nih, Bu. Sama-sama. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih, Bu, atas kehadiran Ibu telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kita kali ini. Terima kasih banyak, Bu. Nah, jadi teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam nih tentang SMA Negeri 2 Sopeng, silahkan follow akun Instagram resmi kami @semanca_official dan Instagram resmi OSIS SMA Negeri 2 Sopeng @osis_semanca_official. Dan nantikan cerita seru bersama kami teman-teman. Nah, jadi cukup sekian podcast kita kali ini dan semoga teman-teman suka. Dan stay tune ya guys. See you guys. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semanca. Sehat, cerdas, berprestasi.